Dari perolehan penonton juga kita cukup dominan dibanding dengan talent impor. Kita sudah unggul 60%, 40%. Itu pertanda bahwa kepercayaan publik terhadap produksi kita juga sudah luar biasa. Aktor juga sekarang kehadirannya luar biasa, banyak banget gitu. Kita bisa lihat aktor datang dari berbagai lini gitu. Ada yang memang dari teater, ada yang kemudian sekolah keaktoran, ada juga yang model, ada juga yang dari stand up komedian, ada yang dari sekarang dari penggiat sosial media juga. Jadi kayak banyak banget gitu. Dan saya rasa juga ditunjang dengan konten kreator ya, karena sekarang konten kreator juga menjadi salah satu hal yang cukup umum. Nah itu kan juga melatih orang untuk menjadi aktor gitu, dengan berakting di depan kamera handphone, kemudian diposting di sosial media, dan akhirnya kemudian mendapat peluang untuk menjadi aktor, melatih kemampuannya. Itu juga menurutku cukup membantu gitu. Bagaimana aktor-aktor itu bisa lahir dari mana aja itu sih. Di ujung tengah akhir tahun sendiri nih Bang, mau ada gebrakan apa baru lagi sih buat di tahun depan mungkin? Akhir tahun ini belum sih. Akhir tahun ini saya masih mau masuk tahap praproduksi dulu. Jadi masih kapan? Sehat-sehat. Lu udah bayar? Diginiin sama dia. Oh. Akhir tahun ini masih preps dulu sih, masih ada kegiatan-kegiatan praproduksi ya. Jadi masih nulis-nulis beberapa skenario, baru sampai tahapan itu sih. Mudah-mudahan awal tahun depan udah bisa mulai masuk produksi lagi. Kemarin mungkin selain jadi aktor kan juga menjadi ayah yang sangat dikagumi orang-orang juga kan, mungkin dengan Naka gimana sih? Jadi mungkin ya gemes Bang aktivitas dia. Ya, alhamdulillah sih, kalau Naka sih yang penting dia sehat dan melakukan segala sesuatunya dan bahagia. Mungkin juga orang melihat Naka sekarang udah mulai belajar ya, udah belajar melakukan hal-hal yang umum dilakukan oleh anak seusianya dia, dan itu sih kita bahagia banget. Mungkin juga ada beberapa yang kita bagikan kepada masyarakat juga, karena kita ibaratnya mungkin juga merasa bahwa orang-orang juga mungkin ada yang pengen gitu ikut serta melihat tumbuh kembangnya Naka ini seperti apa sih, dan ya mohon doanya juga gitu, doa baiknya ya, mudah-mudahan Naka bisa terus bisa terus tumbuh kembang dengan baik. Itu dulu sih, kalau kami sih nggak terlalu nekan atau nuntut dia harus bagaimana, yang penting pokoknya dia bahagia aja. Udah. Ada parenting khususnya nggak sih? Aman-aman apa barusan? Ada parenting khususnya nggak sih dari Kak? Parenting khususnya enggak sih. Pokoknya saya sama Nona itu bahu-membahu lah pokoknya. Kami menjadi pasangan yang akan berusaha menjadi pasangan yang solid, yang ibaratnya bisa saling menunjang satu sama lain untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau orang bilang itu kita akan menjadi Xavi Iniesta-nya gitu, tektokan. Harus begitu soalnya, jadi suami istri jadi bapak dan ibu itu memang nggak bisa kalau cuma ibunya doang. Harus ada bapaknya juga. Oke, udah menemukan momen dikit sini biar nggak kena rokok. Maaf. Enggak sih, mungkin kayak kalau bapaknya marah ibunya nggak boleh atau gimana, kita ada nggak? Kalau kita sih sesuai situasi aja ya. Jadi kita nggak matok bilang yang baik yang mana, yang jahat yang mana. Karena kan nanti jadinya anak milih. Kalau anak milih itu agak bahaya, karena nanti apa-apa dia cenderung lebih percaya sama bapaknya misalnya. Kayak bapaknya baik mulu, apa-apa diturutin. Nanti ibunya jadi kelihatan jahat. Atau sebaliknya, misalnya ibunya nurut mulu, bapaknya yang suka negesin. Nggak bisa, harus berbagi tugas. Kalau memang dia lagi ibaratnya kurang, namanya anak itu suka banget nyoba-nyoba. Jadi bukan dia mau bermaksud jahat atau nakal, bukan sama sekali. Dia itu cuma nyoba aja gitu. Kalau penasaran kalau aku melakukan ini apa ya reaksi orang tua aku. Jadi kayak kalau memang dia melakukan sesuatu yang menurut kita jangan gitu, ya kita lihat aja posisinya. Lebih cepat siapa, misalnya saya yang larang, yang ngingetin gitu, kayak Naka sebaiknya jangan seperti itu, sebaiknya kita melakukan ini ya. Ibunya nanti yang mungkin akan ngambil posisi netral gitu. Jadi kita selalu gantian. Apa-apa tuh memang harus gantian. Jadi anak itu melihat kehadiran kita itu dua-duanya ada gitu. Udah menemukan kepolosan pertanyaan anak-anak masih Bang, mungkin kerendeman belum gitu. Sih, sejauh ini Naka sih masih ngikut-ngikut aja sih, dia masih belajar gitu. Tapi lagi suka apa gitu? Suka ekspor apa gitu?
dia sekarang sih masih sama seperti dulu sih, belajar. Tapi kita juga maksudnya nggak nge-push dia untuk kayak umur segini harus sudah bisa membaca, umur segini harus sudah bisa berhitung. Enggak, sesenang-senangnya dia aja. Ya, bahkan kemarin main nih sama nenek kakeknya itu lucu banget di Instagram nih Bang Ari. Ya, karena bapak kan kebetulan lagi berkunjung sama ibu kan. Jadi memang dia kalau pulang kampung juga kan biasanya main sama nenek kakeknya sih. Kayaknya dia juga makin besar makin paham gitu keluarganya siapa-siapa. Jadi kayak oh ini nenek lagi datang, jadi dia happy gitu. Juga suka diajakin ke festival musik gitu-gitu ya, biar mengenalkan atau bagaimana sih? Kebetulan karena dia di rumah juga memang suka musik-musik timur ya, kayak tabla bale, kemudian ngapain repot. Wah dia tuh suka banget itu. Apa paling bisa? Iya malah dia tuh nyari-nyari Om Toton Karibut gitu, dia nyari mulu tuh dia tuh. Terus kayak apa namanya lagu-lagunya selalu kita putarkan juga di rumah gitu. Jadi dia memang cukup akrab, familiar lah dengan lagu-lagu itu. Jadi kayak lagi ada event yang live ya kita bawa biar dia makin lihat oh ini nih, biasanya dia cuma lihat di YouTube misalnya, sekarang dia bisa lihat langsung. Jadi kelihatannya emang lagi suka musik Dia gitu. lagi suka musik. Oke. Ya. Oke. Hah? Makasih. Terima kasih.